Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Samainiatul Maula, mahasiswi Gizi Winwarisono Semarang semester 5. Di sini saya akan membahas video mengenai GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium pada anak sekolah. Guna memenuhi tugas yang diampu oleh Pradipta Kurnia Santi SKM Gizi dalam mata kuliah pendidikan gizi. GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium merupakan salah satu penyakit dari kekurangan gizi yang diakibatkan oleh pengonsumsian yodium yang kurang dalam jangka waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas manusia karena dapat menurunkan IQ. Yodium merupakan salah satu zat gizi mikro yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan pada anak sekolah. Nah, defisiensi GAKI ini dapat diderita orang pada setiap tahap kehidupan, mulai dari masa prenatal sampai juga lansia. Termasuk juga ini terjadi pada anak sekolah. Nah, GAKI juga banyak menyerang pada anak sekolah, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ini tercermin pada status gizi anak pada masa kini, seperti anak sekolah dengan prestasi belajarnya. Adapun data Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi GAKI mencapai 11,1% di Indonesia. Adapun penyebab GAKI. Nah, GAKI ini penyebab utamanya terjadi karena adanya defisiensi yodium dan yodium eksis karena tidak tercukupinya yodium dari konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Lalu yang kedua, ada faktor genetik. Nah, apabila ibunya itu mengalami GAKI, kemungkinan besar dapat menyebabkan GAKI juga kepada anaknya. Nah, lalu yang ketiga ini ada konsumsi goitrogenik. Goitrogenik ini merupakan zat pada makanan yang menghambat kemampuan yodium mencapai tiroid. Nah, makanan goitrogenik ini mungkin tidak akan menyebabkan kekurangan yodium secara langsung jika asupannya itu didapatkan secara tepat. Nah, adapun makanan yang mengandung zat goitrogenik ini salah satunya itu ada kedelai, kubis, brokoli, dan juga kembang kol. Lalu selanjutnya itu ada penyebab karena asupan energi dan protein. Lalu yang kelima yaitu ada lokasi geografis dan non geografis. Nah, kekurangan yodium ini banyak ditemukan pada beberapa wilayah yang memiliki tanah dengan kadar yodium yang rendah. Biasanya ini banyak ditemukan di daerah pegunungan atau daerah-daerah glasial, di mana kandungan mineral dari tanah itu ikut terbawa oleh air yang ada di dalam tanah, sehingga akan mempengaruhi kandungan yodium pada tubuhan itu. Nah, selanjutnya ini ada dampak yang disebabkan oleh kekurangan yodium. Nah, salah satunya itu ada gondok atau terjadi pembesaran pada kelenjar tiroid. Lalu ada hipotiroid. Nah, atau kondisi di mana kelenjar tiroid ini tidak menghasilkan hormon tiroid dengan cukup. Kemudian ada gangguan fungsi kognitif atau berpikir. Nah, ini yang dapat menurunkan prestasi belajar pada anak di sekolah. Kemudian ada gangguan fungsi dan mental. Lalu selanjutnya ini dapat membuat pertumbuhan ini menjadi terhambat pada anak-anak. Lalu adapun kebutuhan yodium pada anak usia sekolah atau usia dari 7 sampai 12 tahun ini kurang lebih sekitar 120 mikrogram per hari. Nah, untuk sumber makanan beryodium ini diantaranya itu ada garam beryodium, makanan laut seperti udang, kerang, ikan, kepiting, lalu ada rumput laut, kemudian ada produk olahan susu seperti yogurt, keju, lalu ada kecap, dan ada rum kering. Nah, adapun upaya dalam pencegahan gangguan akibat kekurangan yodium antara lain yaitu seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium. Nah, lalu ada menggunakan garam beryodium dalam
masakan rumah tangga. Nah, penggunaan garam dengan fortifikasi yodium dalam rumah tangga ini menjadi salah satu penanganan untuk mencegah terjadinya kekurangan yodium pada anak sekolah. Nah, pemerintah Indonesia ini melakukan fortifikasi yodium ini melalui garam. Nah, kenapa sih pemerintah Indonesia ini melakukan fortifikasi melalui garam ini? Nah, karena garam ini ternyata dapat dijangkau dan diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, sehingga penggunaan garam ini dapat dipastikan digunakan secara merata dalam memasak. Lalu selanjutnya ada fortifikasi dan suplementasi yodium. Kemudian adanya edukasi pendidikan tentang pentingnya yodium dalam rumah tangga. Nah, baik, sampai di sini dulu penjelasan mengenai gangguan akibat kekurangan yodium pada anak sekolah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.